Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Ada video terbaru dari Fabrizio Romano yang menyebutkan 3 nama pemain kaitannya dengan Manchester United. Tentu saja gua akan mulai dulu dari situasi antara Christopher Nkunku dan juga Alejandro Garnacho. Disebutkan oleh Fabrizio Romano bahwa ini juga gue sudah sebutkan di video sebelumnya ya, tapi karena sumbernya dari Fabrizio Romano, kali ini gue akan membahasnya lagi bahwa Manchester United ini tahu situasi dari Nkunku yang tersedia untuk musim panas. Chelsea juga mengetahui situasi dari Alejandro Garnacho. Walaupun demikian, tidak ada pembicaraan antar klub dan belum ada kesepakatan personal terkait dengan 2 pemain ini yang diinformasikan bisa bertukar klub atau barter, katakanlah seperti itu, karena memang Nkunku sangat terbuka untuk meninggalkan Chelsea, sementara Manchester United juga sangat terbuka untuk melepas Alejandro Garnacho. Fabrizio Romano menginformasikan bahwa untuk Nkunku ini sempat ada pembicaraan antara Manchester United dengan Chelsea. Manchester United pada saat itu berminat untuk meminjam Christopher Nkunku, tapi Chelsea hanya ingin melepasnya secara permanen sehingga kesepakatan tidak terjadi. Dan ini ternyata berlanjut situasinya di musim panas ya. Musim panas kali ini bahwa pintu sangat terbuka untuk Nkunku meninggalkan Stamford Bridge. Sementara Alejandro Garnacho sendiri yang memang masuk skenario untuk meninggalkan Manchester United, diinformasikan oleh Fabrizio Romano lebih memprioritaskan untuk tetap stay di Inggris ya. Jadi tetap memprioritaskan untuk pindah ke klub-klub Inggris, walaupun sempat di musim dingin kemarin, transfer musim dingin, ada minat yang sangat konkret dari Napoli, hanya saja valuasinya belum bertemu di situ. Nah, bagaimana situasi kedua pemain ini? Menurut gua ini masih wacana, dan gua pun juga kalau melihat, seperti gua katakan di video sebelumnya, gua tidak melihat bahwa Christopher Nkunku ini merupakan pemain yang ideal untuk bisa didatangkan di Manchester United dengan harapan tentu saja menambah kualitas lini depan Manchester United. Nkunku ketika bermain di Bundesliga fantastis menurut gua, tapi ketika datang ke Chelsea ini sangat anjlok sekali performanya. Yes, gua tahu memang masalah utamanya ada pada situasi fisik, dan sampai saat ini belum jelas nih bagaimana situasi fisik dari Nkunku. Apakah dia sudah lebih baik, apakah dia sudah lebih siap, atau seperti apa, karena akan ada resiko. Manchester United musim depan memang tidak berlaga di jadwal yang sangat ketat seperti kayak musim lalu. Artinya mereka hanya akan berlaga di kompetisi domestik saja. Tapi jangan lupa Manchester United juga menurut gua ya, ini harus mendapatkan hasil yang jauh lebih baik daripada musim lalu. Mereka harus bisa memastikan tiket Eropa untuk musim selanjutnya. Artinya musim depan harus finish di posisi Eropa. Ini sangat penting sekali. Bukan hanya terkait dengan situasi finansial klub, tapi juga bagaimana proses project dari squad Manchester United itu sendiri, karena ini sangat menentukan. Di sisi lain, dengan ketersediaan Nkunku yang tidak jelas, kedalaman squad Manchester United juga tidak terjamin apakah dia bisa dimainkan sesuai dengan skema ataupun rencana yang dibangun oleh Ruben Amorim. Walaupun sekali lagi ya, jadwal lebih longgar, tapi itu tadi tuntutan di kompetisi juga tetap tinggi. Gua banyak keraguan di sana, dan kalau melihat dari bagaimana Nkunku misalnya ditransfer oleh Chelsea, lalu juga bagaimana misalnya juga gaji dari Nkunku, usia dari Nkunku, gue tidak melihat Nkunku merupakan sosok yang ideal untuk mengisi posisi serang Manchester United ya. Katakanlah Nkunku datang di Manchester United, Zirkzee dan juga Højlund tetap berada di klub, gue tidak melihat bahwa Nkunku ini juga bisa menjadi pembagi beban dari Zirkzee maupun juga Rasmus Højlund di lini depan. Untuk situasi membimbing dan lain-lain itu tidak terlalu menjadi hal yang gua lihat ya, karena ya perkembangan development dari striker itu lebih di tangan pelatih. Gua melihatnya seperti itu. Jadi Nkunku tidak gua lihat lah, katakanlah seperti itu. Di sisi lain Alejandro Garnacho ini apakah akan menjadi barter atau seperti apa? Garnacho ketika lepas secara permanen dari Manchester United 100%
akan dihitung sebagai profit. Dan ini penting. Dari situ gue lebih mengutamakan Garnacho ini lepas secara permanen, Manchester United bisa mendapatkan fresh money atau mendapatkan uang ya secara lebih cair terkait dengan Garnacho ini. Sehingga untuk di barter gue tidak melihat ini lebih membawa benefit atau keuntungan bagi Manchester United. Di sisi lain diinformasikan juga ya bahwa memang Chelsea tidak melihat atau memiliki pemain lain yang saat ini lebih diincar untuk posisi penyerang sayap. Nah, ini juga menurut gua hal yang menarik ya, di mana Chelsea saat ini lebih melihat Gittens Jamie ini sebagai pemain yang lebih diprioritaskan untuk didatangkan, pemain berusia 20 tahun yang saat ini membela Borussia Dortmund. Sehingga gue lebih melihat sekali lagi dari apa yang diinformasikan oleh Fabrizio Romano secara keseluruhan ini hanya wacana, dan gue harapkan memang hanya wacana saja. Tapi situasi yang bukan wacana itu ada pada Mason Mount. Disebutkan oleh Fabrizio Romano bahwa Mason Mount tetap akan stay di Manchester United walaupun ada beberapa kabar simpang siur terkait dengan masa depan dari Mason Mount. Mason Mount saat ini sedang dalam periode persiapan untuk musim yang baru, situasi fisiknya nampak jauh lebih bagus. Ruben Amorim di beberapa kesempatan selalu mengatakan bahwa dia sangat menyukai Mason Mount sebagai pemain dan juga sebagai profesional ya, pemain sepak bola profesional, artinya secara personal dan juga secara profesional. Ruben Amorim melihat bahwa Mason Mount ini masuk ke skemanya dari Ruben Amorim. Gua pun juga melihat seperti itu. Yes, mungkin ada yang mengatakan, ya tapi Mason Mount belum konsisten musim lalu. Mason Mount belum bisa tampil seperti yang ditunjukkan di Chelsea, bahkan setelah beberapa musim di Manchester United. Iya, itu gua sepakat, tapi jangan lupa ada situasi fisik ya kan yang menghalangi itu semua, dan menurut gua itu jadi kuncinya. Nah, fakta bahwa musim lalu Mason Mount sudah diintegrasikan, bahkan ditampilkan di final Europa League walaupun tidak tampil secara maksimal, ini menunjukkan menurut gua ya ada potensi. Segala sesuatu di sepak bola itu dinamis, artinya pemain yang tampil buruk belum tentu akan buruk terus, apalagi lebih buruk bisa jadi juga bangkit. Jangan lupa di Manchester United pernah ada seorang Harry Maguire juga yang bisa bangkit. Menurut gua Mason Mount dengan karakter dan juga mentalnya yang kuat bisa jadi memiliki masa depan yang lebih bagus di musim depan. Situasi juga dan fakta juga ya bahwa Manchester United tidak bisa hanya mengandalkan 11 pemain. Yes, misalnya akan ada Cunha, akan ada pemain lain, akan ada Ahmad, akan ada pemain macam-macam di Manchester United di posisi yang mungkin ditempati oleh Mason Mount. Tapi sekali lagi kedalaman skuad itu juga memegang peranan yang penting untuk perjalanan sebuah klub, sebuah tim di satu musim kompetisi. Dan gue melihat Mason Mount dengan ketersediaannya, dengan mental yang tidak memberikan masalah, karakternya yang juga tidak memberikan problem kepada Manchester United ini masuk ke skuad dan wajar. Dan menurut gue harapkan dia bisa memberikan kontribusi yang jauh lebih banyak di musim depan bersama dengan Manchester United, tentu saja di musim penuh pertama dari Ruben Amorim, di mana Mason Mount juga akan menjalani pre-season dengan penuh dengan Ruben Amorim. Ini penting menurut gua untuk integrasinya, untuk adaptasinya yang sebenarnya sudah dilakukan ya kan di periode musim lalu, sehingga ini hanya melanjutkan dan bahkan meningkatkan lagi. Gua secara ringan amatiran gua optimis karena dari awal gua melihat memang Mason Mount ini sebagai pemain yang memiliki kualitas teknis yang bagus, yang memang di Manchester United menurut gua ada dua hal ya yang menghalangi perkembangan dari Mason Mount. Nomor satu jelas situasi fisik, yaitu adalah cedera. Lalu nomor dua adalah sebagai pemain baru yang datang di Manchester United, terutama dalam situasi cedera, situasi yang menempatkan dia mengalami tantangan yang besar dalam beradaptasi. Ini ditambah dengan keadaan perubahan manajemen dan juga staf kepelatihan dari Manchester United yang sama sekali tidak membantu menurut gua di periode-periode Mason Mount di Manchester United. Dan sekarang dengan keadaan yang lebih solid, keadaan yang lebih pasti, gua harapkan ada peningkatan dari penampilan Mason Mount. Kepercayaan dari sang pelatih Ruben Amorim ini sangat penting, dan itu ditunjukkan secara jelas dan juga terbuka. Kurang lebih seperti itu, Sobat Football United. Bagaimana? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.